Selamat datang di channel YouTube aku. Di channel YouTube Karen. Yeay. Hari ini aku akan membahas sebuah buku yang berjudul I Kiss Dating Goodbye, yang ditulis oleh Joshua Harris. Dan buku ini sangat menarik buat aku karena membuat perspektif baru mengenai pacaran. Apa sih itu? Kalian penasaran? Yuk kita dengerin lebih lanjut. Nah, cover bukunya seperti ini ya teman-teman. Dan ini punya 216 halaman. Dan ini bukunya ini bagus banget sih. Kalau kalian mau beli mungkin atau mau pinjam di perpustakaan, boleh banget. Nah, di sini kita akan disadarin banget mengenai pentingnya untuk menjaga hati sebelum nikah. Nah, bagi orang-orang yang sudah pernah pacaran dan pernah patah hati, itu akan menimbulkan sakit hati yang mendalam. Contohnya aja pernah diselingkuhi, kita pasti akan merasa insecure, kita akan merasa sakit hati, kita nggak percaya lagi sama orang, kita akan menjadi overprotective karena pengalaman yang kita rasakan. Di sini Joshua Harris menceritakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang murni. Jadi, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus melibatkan kasih Kristus di dalam hubungan-hubungan kita. Di sini Joshua Harris sedang menawarkan untuk kita memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus itu penuh dengan komitmen, teman-teman. Beda dengan kasih yang dari dunia, hanya menawarkan apa yang enak tanpa tanggung jawab. Sedangkan hubungan yang dengan kasih Kristus, kita memiliki komitmen, kita dapat menjaga orang yang kita sayangi, kita punya pengendalian diri terhadap pasangan kita. Kita juga akan menjaga kemurnian dari pasangan kita. Joshua Harris juga memberikan sebuah contoh mengenai kisah hubungan Ben dan Alice. Di sini Ben adalah seorang pria yang sangat menjaga kekudusannya. Dia sangat menjaga, dia nggak pernah ciuman sama perempuan gitu. Lalu dia bertemu dengan Alisa yang beda standar moralnya dengan Ben. Alisa adalah seorang perempuan yang dia sudah terbiasa untuk melakukan hubungan yang jauh gitu ya. Beda dengan Ben, dia sangat menjaga standar moralnya, dia sangat mengikuti firman dalam hidupnya. Sayangnya di sini nilai-nilai Alisa lah yang menang. Padahal Ben dibesarkan dari kecil dengan standar-standar moral yang sesuai dengan kekudusan Allah. Alisa mungkin sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu, lalu ia merayu Ben untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya Ben tidak pernah lakukan. Akhirnya, singkat kata, Alisa ini berselingkuh dari Ben dan Ben sangat patah hati. Dia sangat merasa berdosa di hadapan Tuhan karena sudah melanggar apa yang menjadi komitmennya dengan Tuhan. Dia sudah merasa perasaannya tuh tidak lagi berharga, teman-teman ya. Orang-orang yang belum pernah melakukan hal tersebut, lalu ia melakukan hal tersebut, yang pasti hati nurani itu akan berontak, teman-teman. Kalau kita misalnya sudah menjaga kekudusan kita, lalu kita dicemari oleh orang lain, pasti perasaan kita tuh akan terganggu banget gitu ya. Tapi puji Tuhan, Ben kembali ke Tuhan. Dia memutuskan untuk minta ampun sama Tuhan dan tidak mau melakukannya lagi. Tapi bagaimana dengan hati Ben? Pasti dia akan merasa ada sesuatu yang kurang dari hidupnya. Sudah tidak sama lagi seperti yang dulu. Nah, aku ajak kita semua untuk baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Di Kidung Agung 8 ayat yang keempat. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, teman-teman, cinta itu yang termasuk di dalamnya ada hubungan intim, itu bisa diberkati kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan melalui pemberkatan nikah. Sebelum itu, hubungan yang intim yang kamu bangkitkan sebelum waktunya itu akan menjadi malapetaka yang merusakkan masa depanmu. Sekali lagi saya mau katakan,
jangan bangkitkan cinta sebelum diingininya. Awalnya cuma iseng-iseng aja, chat-chat mesra mungkin. Dan itu mulai bibit-bibit cinta mulai dibangkitkan dan kamu mulai kehilangan penguasaan diri. Apalagi situasi dan kondisi yang mendukung. Di sini saya mau ajak kita semua untuk menjaga kekudusan pasangan kita. Apalagi kalau kamu tahu pacar kamu, pasangan kamu adalah orang yang memang benar-benar menjaga kekudusannya dari kecil. Apakah kamu tega menghancurkannya sedemikian rupa, lalu membuat dia merasa hancur dalam hatinya karena dia merasa dia sudah gagal menjaga kepercayaan Tuhan. Kasih yang dari Tuhan itu akan memberikan pengendalian diri dalam hati kita untuk menjaga pasangan kita. Karena hubungan yang kita lalui itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Mari kita mau jaga komitmen kita di hadapan Tuhan untuk menjaga kita bisa sampai di pernikahan yang kudus, kita bisa diberkati Tuhan, dan jangan pernah menukarkan hal itu dengan hal yang sepele. Dan belum tentu orang yang kamu sedang ajak bermesraan itu adalah orang yang akhirnya nanti bersama dengan kamu, bukan? Melalui cerita Ben dan Alisa ini, mari kita saling menjaga pasangan kita. Jangan kita nodai dan jangan sampai kita ternoda. Karena sebelum kita mengucapkan janji berkat itu, orang itu belum tentu jodoh kita. Ada perkataan yang mengatakan seperti ini. Cintai pacarmu hanya dengan hati, jangan dengan segenap jiwa. Jadi kalau putus cuma sakit hati, tapi nggak sampai sakit jiwa. Marilah kita mau mengendalikan diri kita mau sama-sama menjaga kekudusan dari pacar kita, dan menjaga kekudusan diri kita. Kasih Kristus tuh mementingkan diri orang lain, dan bukan mementingkan diri kita. Oke, kita buka di Amsal 7 ayat yang ke-18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Nah, teman-teman, cara kerja dosa itu adalah dosa menawarkan keintiman tanpa adanya komitmen. Karena komitmen itu memakan tanggung jawab. Dosa itu akan membangkitkan rasa lapar yang tidak dapat kita puaskan, teman-teman. Berapa banyak sih orang yang melakukan hal itu sebelum nikah, lalu dia ganti-ganti dengan perempuan lain karena ada rasa puas yang tidak tercapai gitu kan. Kalau kita nggak punya keinginan untuk berkomitmen dengan seseorang, lebih baik kita hentikan saja hubungan itu, karena itu akan membuat orang lain itu hancur dan kita sendiri pun hancur. Kalau kita sedang berkencan, marilah kita pikirkan apakah komitmen kita setara dengan keintiman yang ada. Karena semakin intim, kita perlu komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Oke, sekian aja pembahasan buku hari ini. Dan saya akan lanjutkan kembali di part yang selanjutnya. Dan aku harap kalian dapat diberkati oleh Joshua Harris. Bagi kalian yang mau rindu untuk memiliki bukunya, silakan beli. Karena buku ini bagus banget. Dan aku harap melalui pengulasan buku ini kalian boleh diberkati, dan ayo kita dapat mengendalikan diri kita untuk menjaga kemurnian hidup kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati.